Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah seorang dekan dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syafi'iyah dan juga pembimbing saya untuk program doktor. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Beliau adalah Dr. Haji Abdul Hamid LCMA. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang akan kita bahas yang ini, Ustaz. Dan kita sering menganggap bahwa ibadah itu bukan suatu hal yang penting. Padahal kan tujuan diciptakannya kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Dan orang sering mengidentikan bahwa ibadah itu hanya sholat. Mungkin ini bisa kita bahas, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man ba'd. Jadi memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an sesuai dengan ayat Al-Qur'an, firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sebenarnya kita bersyukur di situ. Coba kalau Allah ganti illa lisolli kan, atau illa sholat. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk sholat. Berarti jelas banget tuh. Nah, ternyata ya ibadah itu bukan hanya sholat. Ya. Adapun mengatakan buat apa sih ibadah? Ya namanya orang itu tergantung daripada cara memahami, kemudian cara keilmuan sampai di mana, ya situlah kemampuannya berpikir. Karena pengetahuannya akan merubah cara pandangnya pasti, ya kan? Kemudian pengetahuannya juga akan merubah sikapnya. Sikapnya itu kemudian akan merubah kebijakan-kebijakan yang ada. Nantinya makin tinggi pengetahuan seseorang, tentu makin bagus. Ya karena pengetahuan, makanya memang belajar itu penting sekali. Ada orang mungkin merasa masih malas, buat apa sih kalau masih kurang ajar. Sholat juga masih korupsi. Ya berarti kan kalau orang sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu udah jelas banget itu. Ketika orang itu sholat belum bisa meninggalkan kejahatan, belum bisa meninggalkan hal-hal yang negatif, menunjukkan bahwa sholatnya bermasalah. Karena jaminan sholat itu banyak sekali, udah banyak penelitian, walaupun penelitian itu tidak mutlak kebenaran, bahwa sholat itu menjamin segalanya, menjamin kesehatannya. Kalau orang udah sholat tapi masih sakit-sakit, yang dipertanyakan sholatnya. Bukan sakitnya dipertanyakan, tapi sholatnya dipertanyakan. Rajin sholat tapi masih miskin, dipertanyakan sholatnya, bukan miskinnya. Kalau sudah sholat masih juga korupsi, dipertanyakan sholatnya, bukan korupsinya dipertanyakan. Karena kalau sholatnya benar, tentu kamu tidak akan korupsi, itu ya. Kalau sudah sholat tapi masih akhlaknya masih buruk, dipertanyakan sholatnya. Ya untuk sholat itu ya tentu tidak segampang sujud dan ruku, karena banyak orang mengatakan di dalam hadis disebutkan bahwa kata Nabi, banyak orang yang sholat tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya sujud dan ruku saja. Ini menunjukkan bahwa sholatnya tidak memberi pengaruh apa-apa. Nah, karena sesuai dengan Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu menjamin segalanya, ya tentu memang harus diperbaiki sholat itu. Nah, untuk memperbaiki sholat nggak ada solusi lain kecuali hanya dengan belajar. Tuh. Kita tidak bisa hanya sekedar ya lihat-lihat. Jadi kalau orang sholat itu kebetulan sholatnya benar, bukan karena berdasarkan ilmu, itu namanya pengalaman. Ya kebetulan benar. Ya, kebetulan benar, bukan karena ilmu. Nah ini kan kemudian di dalam hadis begitu pula para ulama mengatakan bahwa sholat itu akan diangkat berdasarkan ilmu. Ya, dan ya itu juga sesuai dengan hadis Nabi ya. Bahkan tidurnya ulama saja itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah ya. Itu walaupun hadisnya tidak kuat, tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita. Itu tidur jasad gimana dengan sholatnya? Jadi kalau masih ada yang merasa percuma begini, itu masih dipertanyakan. Berarti kualitas sholat ini dipertanyakan. Kalau dia sholat sekedar baca ya bisa, itu yang kemudian sholat itu tidak membuat pengaruh apa-apa, tidak membuat perubahan apa-apa, karena dia bisa sholat bukan karena dia pelajari, tetapi karena memang dia membaca, kemudian dia
dia lihat, ya dia ikuti. Yang saya maksud itu ya dipelajari, dikaji kebenaran seperti apa sih. Karena sholat itu kan ya secara definisi, etimologi maupun terminologi itu kan harus dipahami. Ya sama dengan orang yang wudu kan biasa, semua orang bisa. Kayaknya non muslim juga bisa, cukup lihat aja juga bisa wudu. Tapi dalam hadis banyak sekali diceritakan bahwa bagaimana sholat itu, wudu itu bisa dirasakan oleh orang umum, dosa-dosa akan berguguran. Tuh, kapan itu bisa? Jika dia menikmati wudunya, wudu sesuai dengan ilmunya. Ciri-ciri orang tidak merasakan wudu itu enak, itu jika dia wudu kalau misalnya 2 menit lagi mau qomat, 1 menit lagi mau qomat, dia wudu pasti nggak enak wudunya. Ya karena wudunya pasti wudu sembarangan. Tapi kalau wudu dari punya waktu misalnya setengah jam dia udah wudu, 15 menit dia udah wudu, maka dia menikmati wudunya itu. Dia akan merasakan betul bagaimana nikmatnya berwudu. Dan itu ya dengan ilmu lah. Kalau tidak dengan ilmu, dipelajari apa sih definisi wudu itu, baik etimologi, terminologi, pendapat ulama. Ngapain sih Ustaz sampai ke definisi segala? Gak usah pakai definisi kalau untuk bisa wudu. Ya nggak bisa begitu, karena ini ilmu. Ilmu itu harus dipelajari, harus memahami. Bagaimana mungkin interpretasi hasil wudu dalam kehidupan kita, atau menerjemahkan wudu dalam kehidupan kita kalau kita tidak memahami maksud dan maknanya. Bagaimanapun semua memiliki definisi. Apalagi soal agama. Agama itu, ibadah itu semua ada definisinya, nggak bisa sembarangan orang. Apalagi agama itu tauqif bukan taufik. Nah, kalau taufik ya terserah ente lah. Tapi kalau tauqif berhenti mengamalkan kecuali ada contohnya, itulah agama, itulah ibadah. Artinya semua ada contoh-contoh dari Nabi. Nah, ya, tidak ada yang luput soal agama kecuali pasti ada contoh dari Nabi. Dan sahabat sudah menikmati contoh-contoh itu. Karena menikmati contoh-contoh itu, mereka hampir menguasai sepertiga dunia. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, mampu mereka menguasai sepertiga dunia. Kita Al-Qur'an sama di zaman sahabat, hadisnya sama. Apa yang terjadi dengan kita? Nggak ada apa-apa, kita akan merasakan. Kenapa? Karena itu tadi, tidak mempelajari, tidak mengkaji apa hakikat di balik itu semua. Di sini pentingnya belajar. Gitu, luar biasa. Ini mungkin pesan dan untuk para pemirsa kita, bagaimana kiat-kiat kita agar semangat untuk beribadah. Ya, yang pertama pesan saya, jangan lupa bahwa tidak ada ibadah kecuali tanpa ilmu. Nah, ilmu itu tentu macam-macam. Kita juga melihat orang belajar ilmu, ya lihat juga. Jadi tidak sembarangan jadi ustadz, udah belajar aja, ini begitu. Jadi ada ustadz itu, ya ada ahli ini, ada ahli ini. Tanyakanlah sama ustadz yang memang ahli dalam bidangnya. Sholat itu tidak bisa lari daripada hadis, karena itu perbuatan Nabi. Kalau sholat kita membacanya dari segi fikih, ya pasti banyak perdebatannya. Walaupun itu boleh-boleh saja, fine-fine aja lah. Tapi yang paling nyaman itu ya bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi tahiyat, apa yang dibaca oleh Nabi setelah takbir, itu lebih aman tuh. Walaupun banyak versi-versi, tapi paling tidak ketika ditanya bagaimana Nabi bertahiyat, oh ini loh bacanya. Itu hanya dengan ilmu. Bagaimana Nabi bertakbir, oh ini loh hadisnya. Itu saya katakan, apapun yang kita lakukan, apalagi itu ibadah, harus berdasarkan ilmu, dan ilmunya harus benar-benar kita pelajari pada ahlinya, bukan hanya sekedar jadi ustadz-ustadzan. Itu Masya Allah, ini sangat luar biasa bincang kita pada siang hari ini. Ya, mungkin dapat kita simpulkan begini saja, bahwasanya perbaiki kualitas ibadahmu agar memudahkan Allah untuk memperbaiki hidupmu. Itu kira-kira. Masya Allah. Dan jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan. Masya Allah. Mudah-mudahan sharing yang siang ini kita sampaikan senantiasa menjadi sharing yang bermanfaat. Tetap pantengin terus di program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.